Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lisna Cigelis. Kali ini channel Lisna Cigelis akan mempersembahkan Panggung Guru Part 2. Setelah kami kemarin mendapat ilmu tentang tanaman anggrek, selanjutnya kami mendapatkan ilmu tentang keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Karena bisnis yang sukses itu dilihat dari keluarganya dulu. Apabila keluarganya sudah bisa membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka kegiatan bisnisnya pun akan tertata dengan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin Panggung Guru kedatangan Ustadz Arif Abu Syamil. Beliau sebagai founder Rumah Makan Rakyat. Beliau menyampaikan ilmu kepada kita semua tentang hidup berkah, keluarga sakinah, taubat menuju keluasan rizki. Masya Allah, ilmunya banyak sekali yang kami dapatkan. Dan yang dapat kami simpulkan, ada beberapa yang diingat, seperti bahwa hidup berkah, keluarga sakinah, taubat menuju keluasan rezeki itu, yang pertama harus dapat hidayah adanya ilmu ikhlas. Karena dengan ikhlas segala sesuatu itu akan mudah, walaupun perlu proses dalam menjalaninya. Yang kedua yaitu menghindari riba. Riba, karena kita tahu bahwa riba itu adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu ayat yang menjelaskan bahwa dosa riba itu bagaikan seseorang anak laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Nauzubillahi min dalik. Makanya kita harus sebisa mungkin untuk menghindari riba dalam berbisnis ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, jangan ada masalah dengan orang tua. Nah, makanya Islam mengajarkan bahwa seorang anak itu harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun apa-apa yang dikerjakan orang tua tidak sesuai dengan kita, pasti kita harus menerima dan selalu berbaik kepada kedua orang tua. Karena dengan doa kita, orang tua akan berubah, dan kita yang baik terhadap orang tua juga akan mendoakan kita semua. Yang keempat, ada ridho suami, terutama para pembisnis emak-emak solehah. Karena kita berbisnis itu adalah ibadah, makanya kita itu harus selalu mendapatkan ridho dari suami kita. Dan yang kelima, celakalah hidup yang mengumpul-ngumpulkan harta. Apabila seorang muslimah hidupnya bergelimang harta, tetapi hartanya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka bisnisnya pun akan hancur dan tidak diridhoi oleh Allah. Seorang muslim wajib kaya, tetapi kekayaannya digunakan untuk beribadah kepada Allah dan membela kebenaran agama Allah. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang terpuruk, memang yang masuk. Anda sedang terpuruk, yang cocok itu pakai motivator diri supaya semangat. Tapi kalau mau tumbuh bisnisnya, Anda gunakan coach bisnis. Anda gunakan mentor bisa terus bisnis kalau mau tumbuh. Jangan motivator. Motivator itu ketika Anda terpuruk mau semangat. Betul. Kenapa? Karena mau tumbuh, kadang motivator juga nggak punya bisnis. Maka kalau mau tumbuh gunakan coach bisnis.
Nah itu lanjut. Nah kedua kita harus punya guru spiritual. Kenapa? Para pengusaha tingkat dunia mereka juga bukan pakai ilmu spiritual, cuma karena nggak kenal Islam, mereka pakai Dalai Lama, mereka pakai Konfusius dan seterusnya. Ini kalau di pelajaran di buku kami diberi namanya spiritual belt, harus kuat. Karena kadang keberangkutan, kejatuhan dan kebangkitan kadang bukan faktor teknis, tapi banyak faktor non teknis yang terjadi. Nah kita akan nanti bahas. Yang ketiga ini guru spiritual ya, bukan dukun. Ustaz, saya buka bisnis kuliner. Saya punya guru spiritual, orangnya ahli, pakai surga, jemputan, pakai tasbih, pokoknya luar biasa. Terus apa yang dilakukan? Ketika saya buka usaha bakso, datang, saya dikasih kertas, dikasih tulisan Arab, masukkan kuah bakso. Itu ustaz dukun, bukan itu. Guru spiritual mungkin dia pakai celana jeans, pakai kaos oblong, tapi bisa mengatakan di sana lebih berkah. Jangan gini tasnya nanti nggak berkah terusnya. Ini kita sebenarnya. Yang berikutnya teamwork. Tim ini kayak pedang bermata ganda, tajam ke dalam, perusahaan Anda habis sama karyawan, tajam keluar, perusahaan Anda berkembang besar. Maka salah satu perusahaan itu ketika bahkan kalau jual negeri sampai 60%, dananya itu habis untuk SDM. Nah, makanya nggak salah kalau Anda nanti punya karyawan, punya manajemen yang tangguh, kirim untuk belajar tentang manajemen. Nah, yang keempat, bis itu didukung oleh keluarga. Ya, family unit ini support system untuk bisnis. Donald Trump, walaupun dia sebelum jadi presiden, tapi ketika ketemu salah satu pengusaha di Indonesia, apa ditanya sama dia, Mr. Donald, bukan Donald Trump, ya. Mr. Donald, apa kunci resep bisnis menurut Anda? Jawabannya apa? Family. Banyak pengusaha bisnisnya jatuh itu gara-gara karena konflik rumah tangga. Hancur, akhirnya perusahaan dipecah jadi biologi dan seterusnya. Nah, fondasi keluarga harmoni itu luar biasa untuk sukses bisnis. Karena rezeki nanti saya akan bahas itu di rentan 2. Nah yang kelima harus punya mastermind, sahabat sejati. Maka Rasulullah itu dikirim wahyu 30 juz. Rasulullah juga dikirim mentor, coach, supervisor namanya Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah juga punya 4 sahabat, punya 10 sahabat. Yang kalau Rasulullah kelaparan mereka nggak diem, mereka akan nyari untuk bantu. Nah Anda sesama pebisnis malah saingan, sesama tim sibelis malah saling jatuh-jatuhan. Gimana Anda mau tumbuh? Maka dari 5 support system ini saya akan bahas yang fondasi yang pertama. Yang satu lancip, satu golok itu namanya pasangan. Kalau lancip semua namanya kembaran. Karena Anda pasangan, Anda dengan suami Anda mesti tolak belakang. Cek omongan saya kalau nggak percaya. Nanti ada istri yang hemat, suaminya boros. Ada suami yang kerja keras, istrinya lelah. Ada istri yang rapi, tertib, suaminya kebrok. Tapi jangan itu bisa. Ada istri mohon maaf yang pintar ceramah, suaminya pendiam. Ini tolak belakang. Coba cek kira-kira dengan suami Anda, dengan istri Anda, kira-kira tolak belakang nggak? Itu pasangan. Tapi justru itu yang pada nggak mau. Karena maunya kembaran, suami yang sebenarnya pendiam nggak mau punya istri yang cerewet. Padahal sebetulnya pasangan.